Halo guys, jumpa kembali bersama Mimin di channel IP Movie. Di video kali ini, kita akan melanjutkan bocoran alur cerita Sole 2 episode 96 bagian sebelumnya. Animasi dalam video ini hanyalah sebuah ilustrasi untuk menyampaikan alur ceritanya. Sementara alur ceritanya Mimin rangkum dari versi novel. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke spoiler alur ceritanya. Ini dia, let's check it out. Sebelum ujian kedua dimulai, pilar podium kemudian mengatakan jika saat ini terdapat 10 peserta yang tersisa yang akan mengikuti ujian petualangan. Mengetahui jika ujian telah berubah, seketika membuat Susansi merasa terkejut. Sementara Bebe kemudian memperingatkan kepada seluruh rekannya untuk selalu berhati-hati. Pilar podium kembali mengatakan jika masing-masing di antara mereka memiliki kesempatan untuk menantang peserta ujian satu sama lain, yang dimana masing-masing simbol di atas kaki mereka memiliki pola yang berbeda, sehingga ujian akan ditentukan oleh simbol yang keluar dari pola tersebut. Ketika simbol ujian mulai berputar dan berhenti pada satu simbol, maka simbol tersebut akan menentukan ujian apa yang harus mereka jalani. Peserta yang gagal melewati ujian akan menerima hukuman untuk berpetualangan memasuki hutan yang mendalam. Namun jika peserta tersebut masih saja gagal dan tidak bisa menyelesaikan ujian yang telah diberikan, maka peserta tersebut akan tewas terbunuh. Setelah mengatakan hal ini, pilar podium kemudian menunjuk Susansi sebagai peserta pertama, sehingga hal ini membuat Susansi merasa terkejut. Sesaat kemudian sebuah simbol kemudian berputar untuk menentukan ujian yang akan diterima oleh Susansi. Menyadari jika Susansi harus menerima tantangan untuk mencium salah satu peserta ujian, seketika membuatnya merasa terkejut. Tidak berselang lama, simbol tersebut kemudian kembali berputar untuk menentukan peserta mana yang akan dicium oleh Susansi, di mana Susansi akan mencium peserta tersebut selama 3 menit. Meski Susansi merasa terkejut ketika mendengar hal ini, namun Susansi beranggapan jika dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mencium Jiang Nanan. Secara bersamaan ketika sebuah cahaya berputar untuk menentukan peserta mana yang akan dicium oleh Susansi. Susansi yang melihat hal ini seketika membuatnya merasa sangat bersemangat. Namun ketika cahaya tersebut tiba-tiba berhenti, Susansi tidak menyangka jika cahaya tersebut berhenti di atas podium BB. Sehingga hal ini membuat kedua peserta merasa terkejut. Susansi tidak menyangka jika dia akan mencium Bebe yang merupakan teman sejatinya. Pilar podium mengatakan jika mereka berdua tidak bisa menyelesaikan ujian yang diberikan, maka mereka akan menerima hukuman untuk berpetualangan memasuki sebuah hutan. Dikarenakan mereka menolak untuk menyelesaikan ujian, maka mereka berdua kemudian dikirim langsung ke dalam sebuah hutan untuk melakukan petualangan mendalam. Mengetahui hal ini, seketika membuat Jiang Nanan merasa sangat cemas dan beranggapan apakah mereka berdua akan dalam keadaan baik-baik saja. Tidak berselang lama ketika Jiang Nanan menjadi peserta selanjutnya yang akan menerima ujian, sebuah simbol di bawah kakinya tiba-tiba berputar sebelum pada akhirnya berhenti, di mana simbol tersebut menunjukkan jika Jiang Nanan harus menantang 2 peserta ujian untuk melakukan baku hantam. Sebuah cahaya kemudian berputar untuk memilih 2 peserta secara acak untuk menjadi lawan peserta Jiang Nanan. Jika Jiang Nanan berhasil mengalahkan 2 peserta tersebut, maka dia akan dinyatakan lolos dalam ujian. Namun jika kalah, maka Jiang Nanan akan melakukan petualangan mendalam. Mendengar hal ini, Jiang Nanan menyadari jika semua peserta sangatlah kuat. Terlebih lagi, dia harus menghadapi 2 peserta, sehingga Jiang Nanan khawatir jika dia tidak akan mungkin bisa untuk melewati ujian. Ketika Jiang Nanan sedang memikirkan hal ini, sebuah cahaya kemudian memilih Wu Feng dan Ning Tian untuk menghadapi Jiang Nanan. Mengetahui hal ini seketika membuat Jiang Nanan merasa sedikit lega. Jiang Nanan beranggapan jika mereka berdua tidaklah terlalu kuat.
Ketika ujian telah resmi dimulai, Jiang Nanan kemudian langsung melepaskan kemampuan roh pelindung yang disebut sebagai kontrol gravitasi. Sesaat kemudian menggunakan teknik teleportasi untuk menargetkan dua lawan pesertanya. Meski Ning Tian mencoba menghindari serangan Jiang Nanan dan mengaktifkan sebuah barrier pelindung, namun dengan adanya teknik teleportasi dan gravitasi, Jiang Nanan dengan cepat menghancurkan perisai tersebut. Sehingga hal ini membuat Wu Feng merasa terkejut. Dia tidak menyangka jika Jiang Nanan memiliki kecepatan serangan yang cukup menakutkan. Bahkan dalam satu kali serangan membuat Ning Tian tidak berdaya. Melihat Ning Tian tidak sanggup lagi untuk melanjutkan baku hantam, Wu Feng kemudian berlari ke arah Jiang Nanan dan segera merilis kemampuan roh pelindung api naga angin. Saat kemudian melepaskan serangan ke arah Jiang Nanan. Tidak merasa takut sedikitpun menghadapi serangan tersebut, Jiang Nanan kemudian menggunakan teknik cakar giok naga bangau warisan dari Sekte Tang memblokir serangan tersebut. Saat kemudian menggunakan kemampuan roh pelindung kelinci tulang lunak untuk mengalahkan lawan pesertanya. Setelah berhasil mengalahkan dua lawan pesertanya, Jiang Nanan kemudian dinyatakan lolos dalam ujian kedua. Dikarenakan masih terdapat 7 peserta yang belum menyelesaikan ujian, sebuah simbol kembali berputar untuk menentukan ujian, yang dimana simbol pedang tiba-tiba berhenti pada podium Dehua Bin dan Zulu, di mana mereka berdua diminta untuk melakukan baku hantam. Peserta yang kalah akan memasuki sebuah hutan melakukan petualangan mendalam. Menghadapi situasi seperti saat ini seketika membuat mereka berdua merasa sangat bersedih. Dehua Bin mengatakan meski harus mengorbankan hidupnya, dirinya berjanji akan memastikan Zulu keluar dari tempat ini dengan selamat. Sehingga Dehua Bin menyatakan jika dirinya menyerah dan bersedia untuk menyelesaikan petualangan mendalam. Mendengar hal ini, Zulu kemudian dinyatakan sebagai pemenangnya. Sementara Dehua Bin kemudian segera pergi menuju petualangan mendalam. Sehingga hal ini membuat Zulu berteriak histeris dan mengatakan jika dirinya ingin pergi bersama Dehua Bin untuk melakukan petualangan mendalam. Pilar podium mengatakan jika Zulu ingin pergi bersama Dehua Bin, maka kesulitan yang akan mereka hadapi akan meningkat. Setelah mengatakan hal ini, Pilar podium bertanya kepada Zulu, apakah dia yakin dengan keputusannya tersebut. Zulu mengatakan jika dia yakin dengan keputusannya, meskipun harus tewas dalam ujian, hal ini tidak akan membuatnya merasa sedikit menyesal. Mendengar hal ini, Pilar podium kemudian menerima permintaan Zulu. Di sisi lain, Yuho tidak menyangka jika Dehua Bin akan melakukan hal ini, di mana di dalam diri Dehua Bin masih terdapat sisi kebaikan yang dimilikinya. Yuho kemudian kembali teringat dengan apa yang dilakukan oleh Dehua Bin kepada ibunya di masa lalu, sehingga membuat ibunya tewas di tangan Dehua Bin. Namun setelah mengetahui jika Dehua Bin rela mengorbankan hidupnya demi orang lain, membuat Yuho merasa sedikit ragu apakah dia masih akan melanjutkan balas dendamnya untuk membalaskan kematian ibunya. Tidak berselang lama, sebuah simbol kembali berputar untuk menentukan tantangan selanjutnya, di mana simbol tersebut menunjukkan jika Wang Qiuer harus menghadapi dua peserta secara langsung, di mana mereka berdua merupakan Yuho dan Wang Dong'er, sehingga hal ini membuat Yuho merasa terkejut. Namun Wang Qiuer mengatakan jika dia sudah lama menunggu hari ini, sehingga meminta kepada Yuho untuk tidak menyembunyikan kemampuan yang dimilikinya. Meski Yuho menerima tantangan tersebut, namun untuk memastikan jika baku hantam berjalan dengan adil tanpa kecurangan, Yuho berniat untuk melawan Wang Qiuer seorang diri. Wang Qiuer mengatakan jika Yuho harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Jika tidak, maka Yuho telah meremehkannya. Namun Yuho mengatakan jika dirinya tidak bermaksud untuk meremehkan Wang Qiuer. Mendengar hal tersebut, Wang Qiuer kemudian tanpa basa-basi langsung melesat ke arah Yuho untuk melepaskan serangan menggunakan tombak naga emas, sehingga memaksa Yuho menggunakan teknik Kaisar Es memblokir serangan tersebut. Melihat kemampuan yang dilepaskan oleh mereka berdua seketika membuat semua orang merasa terkejut. Mereka kemudian beranggapan apakah hal ini merupakan kemampuan yang dimiliki oleh Yuho dan Wang Qiuer yang sebenarnya.
Meski Yuho mampu memblokir serangan Wang Qiu'er menggunakan teknik Kaisar Es, namun hal ini tidak membuat Wang Qiu'er mudah menyerah dan kembali melepaskan serangan, sehingga memaksa Yuho menggunakan teknik pedang salju memblokir serangan tersebut. Tidak berselang lama setelah berhasil mendesak Wang Qiu'er, Yuho kemudian menggunakan pukulan naga emas pemberian Master Muan. Namun serangan tersebut dapat diblokir oleh Wang Qiu'er menggunakan pukulan naga suci emas miliknya, sehingga menciptakan fluktuasi energi yang sangat luar biasa dan kedua belah pihak saling terdorong mundur. Beberapa saat kemudian, mata takdir Yuho tiba-tiba bersinar dan memancarkan sebuah cahaya, sehingga hal ini seketika membuat Wang Qiu'er merasa terkejut dan beranggapan jika Yuho pasti akan segera melepaskan kejutan serangan mentalnya. Menyadari hal ini, Wang Qiu'er kemudian langsung melepaskan wujud dari roh pelindung naga emas. Namun, hal mengejutkan tiba-tiba terjadi, di mana Yuho tidaklah menggunakan kejutan serangan mentalnya untuk menyerang Wang Qiu'er, melainkan menggunakan teknik ilusi untuk menyerang Wang Qiu'er dari 3 arah yang berbeda. Sehingga hal ini membuat beberapa peserta lainnya merasa terkejut. 荒宇浩变成3个了，这是乾坤问乾谷的幻境。